Ya, Anda masih menyaksikan kabar khusus TV One, pemirsa, masih soal jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, di mana saat ini kesaksian dari Susi masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami sempat mendengar di sela jeda bahwa Susi ini sempat ditanya oleh hakim soal apakah Putri Chandrawati ini sering sakit, namun Susi menyampaikan bahwa tidak begitu sering. Kemudian juga hakim menanyakan apakah di Magelang Putri Chandrawati ini sakit atau apa penyakit yang diderita. Susi juga menjawab tidak tahu. Kemudian apakah Putri Chandrawati memanggil dokter atau pergi ke dokter, dari pertanyaan majelis hakim, namun Susi juga menjawab tidak. Dan untuk mengetahui seperti apa lagi kesaksian dari Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, kita langsung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada Fadis Abi. Fadis. Ya Putri, saat ini saksi atas nama Susi yang merupakan ajudan rumah tangga dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo hingga saat ini masih didengar kesaksiannya oleh hakim, jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum Richard Eliezer. Ada sejumlah poin pertanyaan hakim yang saat ini sedang digali. Yang pertama kami mencatat berkaitan mengenai kedekatan Susi dengan dua terdakwa lainnya dan Joshua Huta Barat. Tadi hakim sempat bertanya berkaitan mengenai sudah berapa lama kerja dengan Verdi Sambo. Tadi Susi sempat menjelaskan bahwa kerja bersama Verdi Sambo sejak tahun 2020. Ini sejak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini tinggal di kediaman pribadi di Jalan Bangka. Dan selain itu juga tadi juga hakim sempat menggali pertanyaan apakah seberapa jauh Susi mengenal dari Joshua Huta Barat. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Susi di mana dirinya mengenal Joshua Huta Barat ini pada saat dirinya bekerja di tahun 2020. Dan selain itu juga poin kedua kami mencatat hakim hingga saat ini masih menggali berkaitan mengenai perjalanan keluarga Verdi Sambo ini menuju ke Magelang. Kami mencatat tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan hakim terhadap Susi. Yang pertama adalah jam berapa berangkat. Terus Susi menjawab berangkat pada siang hari dari Jakarta, kemudian tiba di Magelang di malam hari, sempat transit sebentar, dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan beberapa mobil. Kami mencatat, dan selain itu juga hakim juga sempat bertanya dengan siapa saja rombongan tersebut itu yang ikut pergi menuju ke Magelang. Susi sempat menjelaskan beberapa orang yang ikut ke Magelang, ke rumah pribadi Verdi Sambo, dan tadi juga sempat hakim meminta Putri untuk berkata jujur, dikarenakan memang tadi ada beberapa pertanyaan yang berubah-berubah, dan selain itu juga tadi hakim sempat mempertanyakan kepada Putri berkaitan mengenai sakit yang diderita Putri Chandrawati. Apakah Putri Chandrawati ini sering merasakan sakit apa, dan kemudian apakah memanggil dokter pada saat kejadian peristiwa terjadi di Magelang. Namun Putri tadi sempat menjawab bahwa dirinya tidak tahu, dan juga pada saat Putri merasakan sakit tersebut ini tidak memanggil dokter untuk mengobati Putri Chandrawati. Begitu Putri. Baik, Fadis, tahan dulu laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kami punya cuplikan kesaksian dari Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, terkait rutinitas rumah tangga Verdi Sambo. Berikut ini. Ada berapa ART, asisten rumah tangga, yang bekerja di rumah Jalan Bangka, di rumah terdakwa Verdi Sambo di Jalan Bangka itu ada berapa? Iya, lupa. Hah? Coba diingat dulu, jangan buru-buru saudara tiba-tiba langsung ngomong saya lupa. Kemudian ART-nya siapa saja? Sama Bijia. Siapa? Saya sama Bijia. Kamu dengan Bijia? Ya. Oke. Terus ada security? Ada. Siapa namanya? Damson. Damson.
Damson itu security khusus di Bangka atau khusus di Saguling atau di Duren 3? Dulu masih ibu tinggal di Bangka, masih di Bangka, Om Damson. Dulu pada saat ibu tinggal di Bangka, ikut tinggal di Bangka. Siap. Berarti pada saat kejadian kemarin ibu tidak tinggal di sana, Pindah ke Sangguling. pindah ke Saguling. Sejak kapan ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan ngejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah Lebaran. Sesudah Lebaran 2021. Siap. Saudara Putri Chandrawati pindah ke Saguling. Siap. Sebelumnya berarti saudara terdakwa saudara Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati tinggal di Bangka. Bangka. Berarti kurang lebih ada setahun mereka pindah. Pada waktu saudara Putri pindah, saudara juga ikut? Ikut. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Tidak ikut ke Sangguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar, saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Kalau saudaranya, keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Setiap hari? Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling? Atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Sangguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Paham ya? Nah, seberapa sering? Saya tidak tahu berapa sini. Sering datang. Bagaimana? Tapi sering datang. Sering datang. Tapi saudara tidak tahu apakah Ferdi Sambo menginap atau tidak. Kalau nginap pasti nginap. Dalam seminggu ada berapa kali sejak bulan Juli 2021 sampai Juli 2022? Tidak
Kalau saudara tidak tahu, jawabannya cuma dipertegas saja, sering atau tidak. Ya, itu tadi pemirsa cuplikan dari kesaksian Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo terkait rutinitas dari rumah Verdi Sambo. Tadi hakim berulang kali memperingatkan Susi untuk berkata jujur karena telah disumpah. Hakim juga menegaskan bahwa ada ancaman pidana jika keterangan Susi ini terus berubah ataupun juga berbohong. Dan kalau keterangan saksi dari Susi ini berubah, hakim juga tadi dengan tegas meminta jaksa penuntut umum akan memproses Susi. Dan berulang kali hakim meminta Susi untuk berkata jujur. Kita akan perbarui informasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait jalannya sidang pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Ada Fadis Abi. Fadis, silakan. Ya, Putri dan juga pemirsa kabar khusus dapat kami informasikan, hakim kembali lagi barusan mengingatkan agar Susi berkata jujur berkaitan mengenai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di kediaman pribadi Verdi Sambo di Magelang. Tadi Susi sempat memberikan keterangan bahwa Susi melihat Putri Chandrawati ini menangis terjatuh di depan kamar mandi. Dan pada saat itu Susi berteriak. Dan kemudian hakim bertanya, terus apa yang dilakukan oleh ajudan-ajudan di bawah yang mendengar teriakan Susi. Malah dijawab dengan oleh Susi, ini malah adanya pertengkaran antara Kuat dan juga Joshua. Dan hakim pun ini mengingatkan agar Susi berkata jujur dikarenakan memang pada saat kalau kita tarik secara garis lurus rangkaian cerita yang dibuat Susi ini agak aneh dikarenakan pada saat itu Susi berada menemani Putri Chandrawati, namun Putri mengetahui adanya pertengkaran di lantai bawah. Dan majelis hakim pun ini mengingatkan kepada Susi agar berkata jujur berkaitan mengenai kronologis apa yang terjadi. Namun tadi dipastikan oleh Susi bahwa Putri Chandrawati ini tergeletak ini di kamar mandi di lantai 2. Kemudian Putri Chandrawati ini meminta bantuan, datanglah Susi, dan kemudian Susi berteriak ini untuk meminta pertolongan terhadap sejumlah ajudan yang berada di bawah. Namun tadi dijawab oleh Susi malah terjadi pertengkaran yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dan juga Joshua. Hal tersebut ini dinilai oleh hakim ini tidak menyambung, tidak nyambung dengan rangkaian peristiwa yang terjadi, karena pada saat posisi peristiwa tersebut ini terjadi, ini Susi berada di atas, sedangkan Susi ini bisa menggambarkan pertengkaran yang berada di lantai bawah. Dan secara berkali-kali majelis hakim mengingatkan Susi agar berkata jujur. Putri dan juga pemirsa kabar khusus, memang ada sejumlah hal yang didalami oleh pihak majelis hakim berkaitan mengenai peristiwa kronologis yang terjadi. Sebenarnya apakah yang terjadi ini atas peristiwa yang terjadi di Magelang. Jika kami dalami bahwa memang pada saat terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual ini di Magelang, tadi sempat dijelaskan oleh Susi ini di mana pada saat itu Ricky Rizal bersama dengan Eliezer ini membawakan makanan kepada anak Putri Chandrawati yang sedang sekolah, dan kemudian ada Joshua yang ada di rumah, kemudian juga ada Kuat Ma'ruf dan juga Susi. Dan kemudian pada saat tiba Eliezer bersama dengan Ricky Rizal, Putri menangis. Eliezer sempat bertanya kepada Susi mengenai sebenarnya apa yang terjadi, malah Susi terus menangis. Dan Eliezer bingung berkaitan mengenai sebenarnya apa yang terjadi terhadap Putri Chandrawati dan juga pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dan juga Joshua. Informasi lain yang dapat kami berikan, tadi majelis hakim juga sempat menjelaskan berkaitan mengenai sejauh mana kedekatan antara Susi dengan, baik itu yang pertama adalah Putri Chandrawati, kemudian juga Verdi Sambo dan juga Joshua Huta Barat. Tadi sempat dijelaskan bahwa Susi telah bekerja terhadap Verdi Sambo ini sejak tahun 2020, di mana Susi sudah bekerja selama 2 tahun. Sejak pertama bekerja
sebagai tukang masak keluarga Sambo ini di Jalan Bangka. Kemudian pada saat Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati pindah di Jalan Saguling, Susi pun ikut pindah ke Jalan Saguling. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, tadi Hakim juga sempat menggali sejumlah pertanyaan berkaitan mengenai awal perjalanan keluarga Ferdi Sambo dan juga rombongan ini menuju ke Magelang. Tadi Hakim sempat bertanya berkaitan mengenai dengan siapa saja rombongan tersebut itu pergi, kemudian juga menggunakan mobil apa, dan yang lainnya. Begitu Putri. Fadis, tadi kami melihat di layar kaca bahwa sepertinya Susi memeragakan posisi, sepertinya ya Fadis, mungkin Anda bisa jelaskan nanti lebih lengkapnya. Sepertinya Susi memeragakan posisi Putri Chandrawati yang saat ia temui sedang terduduk ataupun tergeletak di kamar mandi di lantai 2. Apakah seperti itu atau seperti apa yang kami saksikan di layar barusan? Ya memang majelis hakim meminta Susi untuk memperagakan pada saat Susi melihat pertama kali posisi Putri Chandrawati ini tergeletak di depan kamar mandi di lantai 2. Dan tadi sempat dijelaskan kepada Susi, kemudian Susi pun memeluk Putri Chandrawati dan sempat hakim bertanya berkaitan mengenai sebenarnya apa yang terjadi terhadap Putri Chandrawati. Susi menegaskan bahwa Putri Chandrawati tidak memberikan keterangan apapun, namun lagi-lagi ada perubahan keterangan Susi yang sebelumnya menjelaskan bahwa Putri Chandrawati ini melarang Joshua untuk naik ke atas. Dan jawaban-jawaban seperti itu diberikan oleh Susi dan gampang sekali berubah. Sebenarnya hakim pertama kali ini bertanya berkaitan mengenai keterangan apa yang diberikan Putri Chandrawati pada saat Susi menolong pertama kali. Namun tadi dijawab oleh Susi tidak ada keterangan apapun. Namun dalam pertanyaan sebelumnya Susi menegaskan bahwa Putri Chandrawati memberikan keterangan. Keterangan tersebut adalah tidak memperbolehkan Joshua naik ke lantai 2. Dan saat ini hakim sedang mendalami lebih jauh berkaitan mengenai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ini Putri Chandrawati melarang Joshua Huta Barat ini untuk masuk ke lantai 2. Begitu Putri. Baik. Itu yang masih didalami ya, mengapa Putri Chandrawati menurut keterangan dari Susi tidak mengizinkan Brigadir Joshua ini untuk naik begitu di lantai 2. Lalu saat ini yang disampaikan majelis hakim seperti apa dan keterangan dari Susi seperti apa, Fadis bisa dijelaskan kepada kami? Rangkaian pemeriksaan berlanjut pada saat bantuan datang. Tidak hanya Susi, namun juga Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf datang ke lantai 2 berdasarkan keterangan Susi dan juga membantu Putri Chandrawati setelah melarang Joshua Huta Barat ini datang ke atas. Dan selain itu juga sekali lagi hakim terus mempertanyakan adanya perubahan keterangan kepada Susi dengan jawaban yang sebelumnya. Karena mengenai kondisi Putri Chandrawati yang sedang tergeletak jatuh ke bawah, mengapa pada saat itu hakim bertanya tidak langsung menolong Putri Chandrawati, malah Susi menjelaskan berkaitan mengenai pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dengan Joshua Huta Barat. Dan sekali lagi secara terus-menerus hakim mengingatkan Susi agar berkata jujur dan tidak berbohong, dikarenakan memang apabila memberikan kesaksian bohong, ini ada jeratan pasalnya dengan ancaman pidana sekitar 7 tahun. Dan majelis hakim pun telah mencecar pertanyaan terhadap Susi berkaitan mengenai kondisi pada saat Susi, maksud kami Putri Chandrawati ini terjatuh, dan kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi. Yang belum clear adalah saat ini adalah peristiwa pada saat Putri Chandrawati terjatuh dibantu oleh Susi, kemudian Kuat datang juga ikut membantu, dan rangkaian cerita selanjutnya ini masih
belum bisa dipahami oleh majelis hakim, dan majelis hakim pun coba menggali lebih jauh dikarenakan Susi hanya terus bercerita berkaitan mengenai pertengkaran yang terjadi antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Begitu Putri. Iya, Susi membahas soal pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dan Joshua. Apakah Susi menjelaskan dalam keterangannya pertengkaran terkait apa dan mungkin memperagakan seperti apa yang ia dengar menyampaikan kepada majelis hakim? Nah, rangkaian kesaksian Putri ini sampai menuju pertolongan yang diberikan oleh Susi terhadap Putri Chandrawati. Ketika memang terjatuh, kemudian datang Kuat Ma'ruf untuk menolong, kemudian Susi ini membantu dengan memberikan minyak angin kepada Putri Chandrawati. Dan selain itu juga Ibu Putri Chandrawati ini sempat meminta Susi dan juga Kuat untuk menelpon Ricky Rizal dan juga Eliezer yang saat itu sedang mengantarkan makanan pribadi, makanan anak dari Ferdy Sambo. Dan kemudian Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal ini diminta untuk Putri untuk segera pulang ke rumah. Ini dan pada saat itu juga di dalam kamar Susi memberikan keterangan terhadap majelis hakim yang berada di kamar. Pada saat itu ada 3 orang, Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Susi. Dan tidak lama peristiwa tersebut itu terjadi, kemudian Kuat Ma'ruf ini turun ke bawah untuk meminta Joshua agar tidak ke atas, dan kemudian juga ada sejumlah pertengkaran yang terjadi antara Joshua dan juga Kuat. Dan Susi sempat menegaskan pada saat usai pertengkaran tersebut, Kuat sempat juga naik ke atas, kembali lagi, dan kemudian Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer ini pun akhirnya tiba ini di kediaman pribadi Ferdy Sambo di Magelang. Sebatas itu keterangan yang diberikan oleh Susi, dan hingga saat ini hakim masih menggali lebih jauh berkaitan mengenai peristiwa apa yang terjadi dan penyebab apa si Putri Chandrawati tersebut ini terjatuh dan sakit, ini belum dijawab oleh Susi. Begitu Putri. Iya, Fadis, apakah Susi ini memberikan keterangan soal apakah pertengkaran itu terkait jatuhnya Putri Chandrawati di kamar mandi atau ada hal lain? Tapi sebelum Fadis menjawab, kita lihat dulu cuplikan bahwa cuplikan saksi Susi sempat memeragakan dan juga kesaksian atau keterangan Susi ini berubah-ubah gitu, menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Kita lihat cuplikan dari kesaksian Susi selaku asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Saudara pernah nggak diminta bantuan untuk membersihkan rumah di Duren 3? Pernah. Seberapa sering saudara membersihkan rumah di Duren 3? Ada 3 kali. Ada 3 kali. Dalam waktu 2 tahun saudara bekerja baru 3 kali membersihkan rumah Saguling. Siap mulia. Terus siapa yang biasa ngebersihkan rumah di Duren 3? Om Kodir. Kodir. Saudara Kodir selalu membersihkan rumah di Jalan Duren 3. Siap mulia. Siapa yang tinggal di Jalan Duren 3? Tahu saya Om Kodir. Cuman saudara Kodir. Apakah saudara Putri Chandrawati pernah tinggal dan menginap di Jalan Duren 3? Setahu kalau ibu nginep nggak pernah, tapi kalau untuk bersih-bersih pernah. Kalau bersih-bersih pernah. Siap. Apakah saudara Ferdy Sambo sering ke Jalan Duren 3? Kalau Ke rumah Jalan Duren 3?
Kalau bapak dulu kena COVID di sana, tinggal di sana. Seberapa sering? Apakah setiap hari, ataukah seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, atau tidak pernah sama sekali? Bapak Ferdi Sambo ke rumah Sarguguling sejak kena COVID. Ke rumah Jalan Duren 3, pertanyaan saya, bukan Jalan Saguling. Maaf mulia, ke Duren 3. Ya pemirsa, itulah tadi cuplikan dari kesaksian Susi, asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo saat majelis hakim menanyakan soal aktivitas ataupun rutinitas selama Susi bekerja di rumah Ferdi Sambo. Tadi tampak sepertinya Susi juga seperti terbata-bata, kemudian juga sering kali menjawab tidak tahu, lupa, dan mungkin tidak ingat. Nah, soal jalannya sidang ini kita akan dalami dan kita sudah terhubung dengan Profesor Gayus selaku mantan Hakim Agung. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Ya, dan juga bergabung bersama kami Fadis Abi, reporter TV One yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Fadis nanti akan melaporkan juga jalannya sidang dari pemeriksaan 12 saksi hari ini. Kita ke Profesor Gayus terlebih dahulu. Prof, kalau kita melihat sepertinya saksi ini kesulitan untuk menggali informasi dari saksi Susi selaku asisten rumah tangga dengan alasan keterangannya berubah-ubah, tidak konsisten, dan dianggap tidak jujur. Kalau Profesor Gayus sendiri melihatnya seperti apa? Kalau benar konsentrasi kita kepada pemikiran dia tidak jujur, sangat berkaitan dengan kedudukan saksi, yaitu pegawai yang menerima gaji, menerima upah dari yang bersangkutan yang sekarang berstatus sebagai terdakwa. Hal ini kalau kita berpikir bahwa ini ada kepentingan, tetapi alternatif lain, pemikiran lain juga bisa jadi karena tingkat edukasi, tingkat pendidikan, tingkat intelijensia untuk bisa mengingat dengan baik. Ya, ini seperti itu. Jadi ada dua pemikiran. Kalau negatif ya memang tentunya yang bersangkutan ini kan pegawai yang digaji dan sampai sekarang masih ikut kepada keluarga pelaku. Baik, Prof bilang tingkat edukasinya mungkin yang menjadi penyebab Susi akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik. Tapi apakah ini bisa menjadi alasan bahwa tadi sempat hakim mengatakan ada ancaman pidana untuk saksi yang memberikan keterangan berbohong atau berubah-ubah? Apakah alasan tingkat edukasi yang mungkin rendah bisa menjadikan itu tidak menjadi terhindar dari ancaman pidana keterangan bohong itu? Ya, pasal 224 ayat 1 itu jelas kalau memang dia berbohong dan hakim akan lebih bisa memahami dengan pasti kalau dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain yang nantinya harus mempunyai persesuaian. Ya, kalau ini jauh menyimpang dan tidak logis di pemikiran hakim, maka keyakinan hakim akan digunakan. Apakah ini saksi bohong yang terancam yang bisa diperintahkan kepada JPU untuk memproses bahwa saksi ini adalah saksi dusta atau bohong. Itu kira-kira yang akan jadi ambil. Hakimlah yang bersidang ini yang bisa menentukan sikap apakah ini bohong atau tingkat dari personal saksi ini yang memang menjadikan dia tidak bisa menyampaikan, terutama di situasi persidangan seperti ini. Baik, Profesor Gayus kan mungkin pernah menjadi hakim begitu ya. Bagaimana cara melihat atau mencari kebenaran dari kesaksian dari para saksi yang mungkin salah satunya seperti Susi ini? Seperti apa akhirnya menilai kebenaran atau pembuktiannya? Ya, kalau peristiwanya akan sangat sering terjadi, saksi itu berubah-ubah dan memang ini tidak bisa dipaksakan keterangannya sesuai dengan apa yang diterangkan orang lain atau keyakinan hakim yang telah muncul lebih dahulu. Ini memang harus diterima dengan sanksinya, yaitu kalau nanti saksi ini tidak benar maka dan menimbulkan kerugian dari pihak lain maka terancam 9 tahun. Nah, ini kan tentu yang cukup berat yang harus dipahami. Tadi hakim telah mengingatkan. Saya pikir itu sudah cukup baik. Tinggal hakim saja akan bersikap nanti. Ini saksi menentukan apa tidak
terhadap perkara ini. Nah kalau ini menentukan, karena ini saksi yang tinggal di rumah kejadian perkara, tentu saksi ini banyak tahu, paling tidak sebelum peristiwa terjadi, bahkan setelah terjadi dan hari ini masih bekerja di sana. Ini tentu hakim akan mempunyai strategi untuk menarik kebenaran dari kesaksian. Ini di tangan hakim. Kita sulit untuk memprediksi apakah ini bohong apa tidak. Baik. Nah, jika keterangannya seperti Susi saat ini, apakah bisa menjadi penguat atau pembuktian dari kasus ini atau seperti apa biasanya hakim kemudian mencari kebenaran dari kasus ini? Ya tentu kan nanti ada saksi lain yang bekerja bersama-sama di rumah ini sebagai pegawai. Dari saksi lainnya itulah akan menunjukkan ini bohong apa tidak, terutama saksi yang berselisih ya, Barada E misalnya. Ini kan dia tinggal juga di sana dan dia harus jujur, dia harus dengan satu sisinya itu mengatakan semua, termasuk bagaimana pembantu-pembantu di sana, apakah betul atau menahu hanya masak saja tugasnya, itu kan nanti bisa dari yang lain, disebut sebagai persesuaian yang diambil oleh hakim. Oke, Prof, kita pengen tahu seberapa besar sih porsi kesaksian ini bisa menentukan ataupun membuat kasus ini menjadi terang benderang? Di pasal 184 ayat 1 itu jelas memisahkan masing-masing saksi. Ya, di ini adalah saksi yang diharapkan memang ini sesungguhnya. Kemudian surat ya, dari surat bentuk-bentuk WA atau yang lain, kalau sekarang sudah elektroniknya maju, itu surat elektronik namanya. Itu bisa diikuti di sana bagaimana kesaksian ini bisa menjadi benar atau tidak. Misalnya apa disampaikan, ditemukan chatting masing-masing orang termasuk istri ini ya terdakwa utama, istri FS misalnya, itu kan nanti berkaitan. Kan ada cerita, oh ini rajin menyetrika baju anak-anak misalnya. Di sana kan nanti bisa diminta keterangan di samping menyetrika, apakah saksi yang lain itu ikut sebagai apa. Itu semua keterkaitan yang disebut sebagai sinkron, ya, sinkronisasi, persesuaian gitu. Iya. Iya, kita jadi sedikit flashback, Dok. Prof, maksudnya soal Kamarudin, pengacara Brigadir Joshua pernah mengatakan bahwa setelah pulang dari Magelang, Putri Chandrawati masih mengirimkan pesan singkat untuk adik dari almarhum yang kemungkinan tidak masuk akal kalau misalnya terjadi pelecehan kemudian esoknya ia masih berperilaku baik dengan adik almarhum. Nah, apakah perbedaan keterangan atau kesaksian bukti-bukti ini bisa memperberat saksi atau mungkin memperberat sanksi yang diterima terdakwa atau seperti apa biasanya? Ya, kalau saksi ini jujur, ya itu memang tugas saksi sebagai kewajiban ya. Kehadiran juga kewajiban, kalau tidak bisa dijemput paksa. Nah kemudian ada hak yang muncul, hak penggantian biaya-biaya yang ditimbulkan karena dia harus hadir ke pengadilan, itu juga diatur di pasal 224 ayat 1 KUHP gitu ya. Yang satu di KUHP 224 ayat 1. KUHP ini memberikan ancaman kalau saksi ini berbohong. Nah, keterangan lain itu akan menjadi bagian dari hakim untuk nanti bermusyawarah. Baik yang lalu, yang berbeda maupun yang dicuatkan di tengah persidangan, itu semua menjadikan musyawarah hakim pada saatnya nanti untuk mengambil sikap hukum, yaitu putusannya nanti untuk menentukan dengan tepat ya apakah saksi bohong apa tidak, memberi jaksa untuk menindak dan sebagainya. Itu ada di wilayah kewenangan hakim. Setelah memeriksa ini, semua saksi diperiksa lebih dahulu, selesai ada tahapan untuk musyawarah hakim. Baik, kalau misalnya nih Prof, semua keterangan saksi ini berbeda-beda, seperti apa biasanya hakim menentukan? Itu sebabnya hakim seringkali men-splashing, memisah-misahkan perkara untuk diperiksa. Ini pentingnya. Sehingga nanti akan muncul yang disebut sebagai saksi ini ada beberapa, saksi mahkota, saksi memberatkan, saksi meringankan, itu semua boleh dihadirkan, dimohonkan kepada hakim oleh para pihak. Advokat bisa mendatangkan saksi yang meringankan, ada charge, JPU menghadirkan charge misalnya, dan ahli. Kemudian bahasa saksi yang di bidang juru bahasa, itu semua hal-hal yang diperlukan di persidangan yang akan digunakan dan menjadi kewajiban bagi orang-orang yang diharapkan bisa membantu mengungkapkan kebenaran dari perkara ini. Itu asasnya. Jadi bagi saya hakim itu mempunyai cakupan yang luas sekali untuk melakukan menggunakan alat bukti yang bisa menjadikan logikanya itu berkeyakinan. Jadi hakim itu diawali dengan logika hakim.
Silogisme ini akan menentukan apakah ini bohong apa tidak kalau dikaitkan dengan keterangan yang lain. Ya, Prof, tadi Hakim juga mengatakan bahwa BAP dari Susi ini sudah 3 kali berubah. Kemudian pada saat sidang hari ini pun juga keterangannya berubah-ubah. Apakah hal itu bisa mempengaruhi, Prof? Keterangan yang diambil ada keterangan yang terakhir dari pemeriksaan saksi ini itu diatur juga di Undang-Undang di 24 ayat 1 itu jelas. Jadi saksi itu tentu tidak bisa dikendalikan untuk sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi itu dipersilakan sampai dengan pemeriksaan ini dihentikan. Hakim cukup keterangan ini maka itu tidak ada hak lagi untuk berubah. Sebelum itu memang ya tentunya bukan dibolehkan tapi itu hak daripada saksi untuk menyaksikan apa saja. Perubahan-perubahan itu biasa. Kalau perubahannya sangat menentukan untuk dia berubah, majelis menganggap mungkin ada tekanan di penyidikan, maka penyidik bisa dihadirkan. Kalau bukan dikonfrontasi tapi dihadirkan untuk menjelaskan apakah betul ada tekanan-tekanan ketika dilakukan proses penyidikan. Nah, ini hal-hal yang perlu. Tetapi bagi saya hari inilah sesuai undang-undang menentukan ketika sebelum dihentikan pemeriksaan saksi akan ditanya apakah itu yang sesungguhnya dan sebetulnya. Nah, kalau setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk merubah. Baik, artinya ketika nanti ada penyidik yang melakukan pemeriksaan ulang, apakah Susi ini akan memberikan keterangan atau bersaksi lagi, diagendakan lagi mungkin sidang saksinya atau seperti apa? Tidak seperti itu. Mengundang penyidik atau JPU ketika dilimpahkan ke kejaksaan itu, apakah ada tekanan-tekanan sehingga dia berubah. Ini pikiran hakim untuk bisa memanggil penyidik atau jaksa ketika pelimpahan perkara. Ini penting karena perubahan itu bisa faktornya dari pihak dia sendiri karena digaji, tapi juga bisa timbul dari proses hukum. Nah, ini perlu hakim juga mencermati sehingga perlu tidak ada konfrontasi di sini, tetapi yang ada adalah keterangan-keterangan dari semua pihak termasuk menanyakan penyidik apakah ada tekanan ketika itu memeriksa kepada JPU ketika ada pelimpahan perkara atau ada penekanan sehingga jawabannya berubah-ubah. Itu adalah hak dari majelis untuk menentukan sehingga perlu tidaknya mengundang ketika proses penyidikan berlangsung. Baik. Sehingga terjadi hal-hal perubahan keterangan ini karena tekanan. Baik, Profesor Gayus, kita mungkin akan selanjutkan perbincangan kita, namun kita dengarkan dulu ini ada cuplikan dari majelis hakim yang merasa saksi Susi ini berbohong soal kebersamaan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati berikut ini. Sering nggak ikut pergi kalau mereka bepergian gitu, sering nggak ikut? Tidak, Mulia. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Saya tidak tahu, Mulia. Tidak tahu. Tidak. Pada waktu ke Bali saudara ikut tidak? Ikut. Kok ngomong tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdy Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Chandrawati? Saudara jawab tidak tahu. Tapi giliran saya tanya, ke Bali ikut-ikut. Apakah ke Bali tidak ada Ferdy Sambo, tidak ada Putri Chandrawati? Ada bapak sama ibu. Lah iya, kenapa saudara harus ngomong tidak tahu? Seberapa sering mereka bepergian bersama? Satu kali soal saya yang ikut ke Bali saja. Yang lain? Yang lain ikut ke Bali. Ada Om Damson. Bukan yang lain, waktu yang lain saudara ikut tidak? Tidak. Saudara tuh berpikir saudara terjebak oleh kebohongan saudara sendiri. Pada waktu ke Magelang bulan Juli, ada Ferdy Sambo di sana? Ada. Ada Putri Chandrawati di sana? Ada. Artinya apa? Apakah mereka berangkat bersamaan? Tidak. Tidak. Mana yang duluan? Ibu duluan. Naik apa? Naik
mobil. Naik mobil. Tadi ada beberapa ART, ada Kodir, ada Bijia, ada kamu. Kenapa yang sering diajak pergi itu kamu? Saya tidak tahu, tapi ibu sering ngajak saya. Oke, di bulan Juli, kapan kalian berangkat ke Magelang? Tanggal 2 Tanggal 2 Juli. Juli. Siapa yang ikut saudara Putri? Mendampingi saudara Putri? Saya, anaknya yang cewek, ibu, terus Om Richard, terus Om Yosua. Ada saudara Richard, ada terdakwa. Terdakwa ini menjadi ajudan ibu atau ajudan bapak? Ajudan bapak. Ajudan Ferdi Sambo. Sejak kapan terdakwa menjadi ajudan Ferdi Sambo? Setahu saya sudah Desember Desember tahun berapa? 2022. Ini baru bulan November, Desember belum lewat. Bohong kan kamu? Sejak tahun berapa? 2021 Desember. Sejak tahun 2021 ajudan saudara terdakwa menjadi ajudan Ferdi Sambo. Siap. Kenapa tiba-tiba saudara Putri mengajak saudara terdakwa ikut ke Magelang? Kan biasanya cuma saudara Joshua. Saya tidak tahu, Mulia. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Rumah di Jalan Saguling dan rumah di Jalan Bangka lebih besar mana? Besaran Sangguling. Lebih besar di Saguling. Ada berapa kamar di Jalan Saguling? Ada berapa lantai dulu? Lantai 3. Ada 3 lantai. Di lantai ketiga itu ada apa? Ada kamarnya ibu sama anak-anak. Jadi ada berapa kamar di lantai 3? Ada 4. Ada 4 kamar. Ada kamarnya saudara Putri, kamarnya anak-anak. Siap, Mulia. Apakah saudara Ferdi Sambo mempunyai kamar tersendiri di rumah Saguling? Tidak, Mulia. Tidak. Jadi 4 di lantai 3 itu hanya 4 kamar. Siap, Mulia. Ada ruang tamu di sana? Ruang TV ada. Ruang TV ada, ruang keluarga Siap, di Mulia. lantai 3. Siap, Mulia. Di lantai 2 ada apa? Ada ruang tamu sama ruang makan, ada dapur sama ruang kerja bapak ibu. Kalau di lantai 1? Di lantai 1 ada kamarnya ART sama ajudan. Kamarnya ART dan ajudan. Siap, Mulia. Di kamar 1. Ya, itu tadi pemirsa cuplikan dari kesaksian Susi, asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo saat majelis hakim menanyakan perihal aktivitas ataupun rutinitas Ferdi Sambo dan juga istrinya, baik itu di rumah Saguling maupun juga di rumah Bangka. Kita masih terhubung dengan Profesor Gayus. Prof, masih bisa mendengar suara saya? Ya, Prof, bisa digambarkan mungkin melihat kesaksian dari Susi apa yang bisa dianalisa atau seperti apa? Apakah memang Susi berbohong, lupa atau seperti apa kalau Profesor melihatnya? Untuk memastikan dia bohong apa tidak memang sulit, tetapi memang kadang-kadang berlaku sebagai orang yang cukup mengerti, artinya intelijensianya cukup tinggi, cukup mampu untuk menyatakan, tetapi kadang-kadang dia mengatakan tidak ingat atau tidak tahu. Nah, ini memang sebuah dugaan-dugaan bagi saya juga, seperti apa diduga oleh apa yang dijawab kepada hakim ya. Seringkali sepertinya dia tidak mau ikutan untuk memberikan keterangan yang benar. Saya melihatnya seperti itu.
Iya. Mungkin pemahamannya yang sulit atau nanti takut. Dia ini masih bekerja, masih ada di tempat di mana dia mendapatkan upah. Itu persoalannya. Apakah mungkin biasanya kalau kasus-kasus seperti ini apakah ada intimidasi atau seperti apa biasanya saksi sehingga akhirnya dia berubah-ubah? Ya, dugaannya banyak kan, terutama yang pasti kan bagaimanapun secara manusiawi dia digaji oleh orang yang dimintakan keterangan berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan dia sangat tahu ini diantaranya. Jadi bagi saya ya mungkin ada langkah yang tepat ya, terapi yang tepat justru yang di safe house kan itu mungkin saksi dalam hal ini untuk supaya tidak terpengaruh. Kan sistem hukum kita kan berbeda dengan negara lain ya. Saksi ini kalau diperlukan ya hakim punya kewenangan untuk melakukan satu bentuk isolasi sehingga tidak terpengaruh dengan intervensi apapun. Mestinya saya berpendapat seperti itu dan ini masih dalam kewenangan hakim. Ya, Prof, sejauh ini dari keterangan Susi yang kita dengarkan tadi di cuplikan, seberapa membantukah keterangan Susi ini atau kesaksian Susi ini dalam penyelesaian kasus ini, Prof? Ya karena banyak yang dibilang tidak tahu, tetapi untuk hal tertentu yang saya anggap dia tidak tahu justru dia tahu. Jadi ini memang sulit sekali menetapkan saksi. Tetapi begini, hakim tentu punya kewenangan yang luas sekali. Diantaranya nanti hakim akan melakukan sinkronisasi, saya sebut persesuaian dengan keterangan yang lain. Termasuk keterangan saksi yang tidak tinggal di rumah itu. Nanti kan bisa ada persesuaian, mungkin keluarga, mungkin juga saya bilang surat tadi. Dalam Undang-Undang di 184 ayat 1 itu jelas surat. Surat itu dibaca sebagai hal-hal berkaitan dengan keterangan yang tertulis hari ini cukup dengan surat yang disebut surat elektronik. Artinya WA itu bisa dipakai juga sebagai pandangan apakah betul apa tidak untuk keterangan ini dikaitkan dengan persesuaian yang lain tadi. Baik, Prof. Tadi juga majelis hakim sempat mengatakan atau menegaskan ke Susi kalau keterangannya berubah-ubah, hakim akan meminta jaksa penuntut umum untuk memproses Susi. Mungkin usai jeda nanti, Prof, bisa dijelaskan yang dimaksud dengan proses dari jaksa penuntut umum seperti apa. Namun kita harus jeda dulu. Kabar khusus masih akan kembali sesaat lagi.